BSP Bintang 9 Pekalongan. Inspirasi tanpa batas. .8 FM Bintang 9 Pekalongan, inspirasi tanpa batas. Familiana, menit ke-11 yang meninggalkan pukul 9 nih. Saya di sini sudah kedatangan tamu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat pagi jelang siang, Ibu dosen. Iya, pagi. Kabar baik ya, Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Kabar baik, alhamdulillah. Saya di sini bersama dengan Ibu Nadifatus Zulfa MPD. Beliau ini adalah konselor dan wakil ketua LKKNU Kota Pekalongan dan juga adalah seorang dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kota Pekalongan ya. Selamat datang Bu Zulfa sekali lagi di Familia. Ini adalah sesi titik balik. Kita biasa ngobrol seputar psikologis ya kan. Nah, Ibu psikolog yang satu ini sudah hadir di sini bawa satu tema nih Familiana. Temanya apa Bu hari ini Bu? Ojo gucih ya. Ojo gucih ya. Aku kok jadi bingung nih. Iya. Dilihat dari temanya aja kok ojo gucih gitu loh. Jadi kita nggak usah ngomong aja kali ya. Enggak ya. Jadi temanya memang dibikin menggelitik ya? Betul. Ya intinya sih bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif antara suami istri gitu. Wow, bagus nih komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Permasalahan saya juga nih kayaknya. Kayaknya permasalahan setiap keluarga setiap ya. keluarga Betul. ya. Terutama perempuan yang ada tipe-tipe yang pendiam, yang nggak mau ngomong dipendem gitu kan. Betul. Ada juga yang memang cerewet gitu kan. Ada ibu-ibu yang seperti itu. Tapi memang pada dasarnya perempuan itu cerewet kan ya Bu Zulfa? Iya, betul. Jadi secara ilmu linguistik memang perempuan itu kodratnya diciptakan oleh Allah itu
setiap hari harus mengeluarkan sekitar 20 sampai 40 ribu kata per hari loh ini Mbak. Wow. Banyak ya dibanding laki-laki. Kalau laki-laki itu sekitar kalau tidak salah ya 7.000 sampai 13.000 kata per hari. Perharinya. Bandingkan tuh. Iya. Jadi kelihatan banget ya. Kelihatan banget kalau perempuan itu memang harus cerewet ya. Iya, betul. Tapi kalau tidak dituangkan, misal diem aja, ada efek sampingnya nggak? Oh, ada tentu. Iya. Karena ada sesuatu hal yang masuk ke kita kemudian kita pendam, itu tentu akan menyebabkan sesuatu di fisik ya, fisik kita misalnya jadi penyakit gitu ya. Iya, jadi sesuatu hal yang mengganjal di psikis juga suatu ketika bisa meledak di masa yang akan datang. Oke. Iya. Jadi kayak energi negatif gitu ya. Kita nyimpan energi negatif, marah nih sama seseorang. Kita pendam, itu nanti bisa jadi satu efeknya di fisik ya, sakit, entah sakit asam lambung gitu ya. Terus kalau di psikis kita bisa mengalami gangguan-gangguan, misalnya nih ya, kita gampang stres, gampang depresi, betul. Kemudian suatu ketika entah beberapa tahun yang akan datang akan muncul tuh ledakan-ledakan yang amarah yang disimpan lama, kemudian suatu hal ada yang memicu itu akan meledak gitu. Oke. Ibaratnya kayak gunung es lah ya. Betul. Dilihat dari atas anteng sedikit biasa aja gitu ya. Padahal di bawahnya menyimpan banyak sekali gitu kan, kekesalan. Tapi memang sebetulnya harus diutarakan ya Bu ya. Betul, harus diutarakan. Kalau enggak ya itu tadi efeknya bisa jangka panjang, jangka pendek, fisik maupun psikis. Dan itu bisa terhubung ke segala lini, ke anak-anak kehidupan rumah tangga di rumah juga gitu ya. Itu memang nyalurnya kemana-mana. Makanya saya pernah baca juga bahwa hati ibu itu harus bahagia gitu kan. Betul. Ya nggak sih? Iya betul. Karena kalau tidak bahagia ya otomatis tidak bisa membahagiakan orang-orang terdekatnya juga gitu kan. Iya, wanita kan ini ya madrasah pertama bagi anak-anak. Jadi satu harus bahagia, karena keluarga yang bahagia maka akan tercipta anak-anak yang bahagia, tumbuh dengan bahagia, cerdas dan sebagainya gitu. Madrasah pertama dari anak-anak. Iya. Tapi sekali lagi suami juga madrasah utama untuk istri. Betul, iya. Suami madrasah pertama bagi istri, betul. Jadi saling berkesinambungan. Nah, itu dia. Makanya pentingnya membangun komunikasi efektif suami dan istri ya. Bagaimana caranya, mungkin bisa di-share deh cara membangun komunikasi yang efektif Bu Zulfa. Iya. Jadi seringnya karena wanita itu lebih cerdas secara linguistik, ya itu wanita kadang berkomunikasi kepada suami itu seringnya ya ini cenderung menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung. Misalnya nih contoh nih ya, suatu ketika di siang hari harusnya nih jadwalnya jemput anak. Nah, ada suami di rumah, kita sedang sibuk mau masak. Ya ini aku lagi masak loh, repot ini itu dan sebagainya ya. Itu anak-anak belum dijemput. Nah itu kan bahasa tidak langsung ya. Nah harusnya ya jawaban yang diinginkan oleh istri, ayahnya bilang ya nanti saya jemput gitu kan. Nah, tapi nyatanya kan kadang ya udah nggak apa-apa nanti anak-anak pulang sendiri gitu. Jadi kan kita emosi ya. Aduh bener-bener. Ini harusnya anak-anak dijemput gitu ya. Oh iya benar kan ya? Benar. Ada lagi nggak pengalaman? Ada banyak ya. Satu lagi nih, arisan keluarga. Pernah nih kejadian di rumah, arisan keluarga. Ya tolong dong itu disapu ruangannya kan ada mau arisan gitu. Nah karena ada kalimat kata arisan harusnya kan tahu disingkirkan kursinya dan sebagainya kan ya, ternyata nyapu doang gitu. Terus cerita menarik lagi, saya dapat cerita dari teman nih, dia jalan-jalan sama suami berdua, kemudian lapar nih ya, tapi dia nggak berani ngomong lapar secara langsung kan ya, lewat restoran pertama, dia bilang ya udah lapar belum gitu, padahal kan harusnya makan bareng dong yuk, aku lapar gitu ya. Kadang kan
kodenya itu nggak masuk, laki-laki nggak nyampe gitu betul, ya. aku belum lapar gitu kan. Terus lewat lagi di restoran yang kedua, ya benar nih, nggak lapar nih. Iya aku benar serius belum lapar. Nah, sampai rumah ngamuk-ngamuk. Aku udah lapar loh. Kadang, tapi tidak bisa digeneralisir ya. Iya betul. Kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Ada juga beberapa orang yang memang paham ya kode-kodenya perempuan itu apa saja. Tapi memang sekali lagi yang namanya perempuan itu memang memang sudah kodratnya dia ngomongnya banyak gitu kan. Jadi laki-laki juga harus memahami apa yang dimaksud gitu kan. Seharusnya diem aja atau menanggapi. Sebenarnya gini ya, kan masing-masing tipe ya, antara wanita yang gampang ngomong atau mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada suami, ada lagi tipe yang memang susah untuk menyampaikan. Nah ini perlu ada satu pemahaman antara suami dengan istri. Jadi keefektifan komunikasi antara suami dan istri itu tercipta satu, dia harus satu visi misi. Ya. Jadi ketika menikah, obrolan pertama di malam pertama harusnya apa visi misi kita nantinya di dalam rumah tangga ini apa. Kamu ingin bagaimana rumah tangga ini, kamu ingin bagaimana kegiatan kita ya, misalnya yang laki-laki kerja, yang perempuan apakah ibu rumah tangga murni atau bekerja. Itu harus dibicarakan juga di malam pertama, bukan malah langsung to the point ya. Yang ada malah ya. Jadi satu hal yang bisa dilakukan ketika untuk menaklukkan hati laki-laki ya, berkomunikasi dengan laki-laki, karena laki-laki ini linguistiknya lebih di bawah sedikit ya, di bawah perempuan, maka untuk mengajak komunikasi perlu ada trik. Di antaranya satu, ketika berkomunikasi harus sejajar. Maksudnya sejajar itu ketika suami duduk, kita jangan berdiri. Ketika suami duduk ya kita ikut duduk di sampingnya, kemudian tatap wajahnya gitu ya. Jangan lupa senyum, kemudian bilang ya tolong dong, misalnya nih ya, sapu halaman gitu ya. Nah si ayah mungkin lagi pegang gadget nih, bilang iya gitu kan. Terus jangan langsung pergi, betul. Tapi langsung masih dideketi, kemudian dijawil masa pekalongannya ya. Ya disenyumi lagi, dipandang lagi. Terus ayahnya paling kan iya gitu ya. Jadi dengan bahasa yang sopan, mungkin dengan bahasa yang nadanya tidak tinggi. Kemudian yang kedua perlu kita ketika berkomunikasi perlu melihat situasi, kondisi gitu juga ya. Ketika suasana hati, waktu juga. Kadang kalau suasana nggak pas, terjadi komunikasi yang salah, akhirnya bertengkar, malah berantem. Dan berantem itu sebetulnya atau bertengkar di dalam rumah tangga kan hal yang wajar ya. Cuma kan harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak keterusan, berkepanjangan. Nah, salah satu tips atau trik di psikologi keluarga itu ada yang istilahnya disebut pillow talk. Pillow talk. Ya, pillow talk itu berarti kita berbicara tapi ketika suami istri ada di dalam satu bantal. Paham ya? Jadi dalam keadaan posisi mau tiduran, betul, malam hari tiduran, ketika menjelang tidur kan kita bisa ngobrol tuh, pillow talk namanya. Jadi kita mungkin peluk suami lus-lus boleh. Itu hampir sama nggak sama deep talk gitu? Deep talk. Oh iya, sama itu ya? Sama ya. Jadi bahasanya pillow talk karena kan kita tiduran di bantal ya. Kemudian ngobrol, ya seharian ini aku gini gitu kan bisa ya. Kemudian ayahnya bisa karena suasana rileks santai pasti dia akan merespon dibanding dengan suasana yang lagi misalnya dia lagi baru sibuk, pulang kerja gitu.
Oke. Memang berarti kita sebagai perempuan kalau pengen didengar, kita juga mesti pinter-pinter nyari waktu dan tempat untuk kita ngomong gitu ya, supaya kita ngomongnya tuh nggak sia-sia gitu betul. kan. Tapi perlu digarisbawahi di sini, perempuan cerewet itu kan tadi kita bahas wajar ya. Perempuan cerewet itu wajar karena perempuan tadi kan saya menyampaikan bahwa perempuan menjadi madrasah utama anak-anaknya. Yang mengajarkan bahasa kepada anak siapa? Perempuan kan, ibu dari ibu anak-anaknya kan, yang pertama kali mengajarkan bahasa. Artinya perempuan yang cerewet itu seharusnya idaman setiap laki-laki, betul ya. Carilah wanita yang solihah dan juga cerewet. Jadi cerewet itu sebetulnya kan potensi anak-anak menjadi cerdas. Iya, betul. Benar. Seharusnya seperti itu. Jadi berbanggalah Anda kalau istri Anda cerewet. Betul, iya. Tapi sama cerewetnya baik. Cerewet yang baik, betul. Iya kan, subuhan nggak mau dicerewetin terus sampai kuping panas gitu kan. Iya, betul. Iya, itu baik ya kan. Makanya memang harus yang seperti itu. Cuman ya itu dia, kalau lain hal lagi gitu ya, beda cerita lagi kalau ada yang pengen kita obrolin, memang harus melihat tempat dan waktu gitu ya. Betul. Supaya kita keluh kesah kita yang seharian ini kita udah kelelahan banget, biar bisa didengar juga sama suami gitu ya. Oke, pinter-pinternya kita aja mencari waktu dengan pillow talk atau dengan deep talk lah. Kalau misal pagi-pagi lagi santai tuh ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh pagi-pagi juga bisa kayaknya ya Bu ya. Oke, itu bisa juga. Besok langsung, kalau nggak nanti malam langsung dipraktekin aja. Iya, langsung praktek ya. Langsung praktek ya. Nanti hasilnya akan berbeda. Ada lagi istilahnya apa ya? Kayak hipnosis ya, tetapi ketika suami mau tidur, kita kan bisa saja memberikan sugesti-sugesti positif ya. Misalkan ayah, kalau saya panggilnya suami kan Abi ya. Abi setiap tambah hari, tambah waktu, semakin berjalannya waktu, Abi semakin sayang dengan saya. Semakin cinta dengan saya gitu. Oh gitu. Iya, jadi gitu. Pernah nggak nyoba nggak? Belum. Jadi suami mau tidur gitu ya, kan sambil mungkin dipijetin ya, terus di kupingin dibisikin, Bibi semakin hari semakin sayang sama saya, Bi. Nanti abinya ya, ya gitu. Jadi kalau tapi sebetulnya kita lagi mendoktrin mendoktrin otak dia gitu kan, supaya dia tetap stay sama kita. Trik ya. Aduh. Ya, tapi ternyata efektif ya. Dan itu memang beneran masuk ke otak suami gitu ya. Kalau pengen ya itu termasuk salah satu cara kita menjaga keutuhan keluarga juga kan ya. Tahu sendiri zaman sekarang kan, makanya memang harus ya berbagai upaya kita sebagai istri supaya tetap utuh kehidupan keluarga kita. Salah satunya adalah dengan hipnosis tersebut gitu ya. Ketika mau tidur diucapin hal-hal yang baik-baik, yang positif, yang bagus-bagus gitu. Besok gajian kasih ke mama semua ya, gitu misal ya. Misal nih, misalnya contoh ya kan, tambah sayang, tambah ini, besok beliin ini ya, besok beli itu ya, yang kayak gitu-gitu. Boleh, nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya. Oke, masih ada lagi Bu Zulfa? Oke, iya ada. Masih ada, tapi kita simpen dulu bentar ya. Oke, siap. Istirahat dulu ya. Oh iya. Istirahat dulu bentar karena asik banget nih kalau ngobrol ini 1 jam kayaknya nggak cukup gitu kan. Jadi tunggu abis ini bakal kita kasih lagi kira-kira apa sih, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara suami dan istri supaya kita nggak dibilang guji gitu loh. Ya guji nemen sih jenengan, ya memang harus guji biar untuk hal-hal yang baik ya kan. Betul.
Selalu asik ya Bu Zulfa kalau ngobrolin tentang keluarga ya kan. Karena memang yang namanya keluarga itu adalah dua orang yang punya kepribadian yang berbeda ya kan. Hidup dalam satu atap yang sama. Betul. Dan itu dalam jangka waktu yang tidak lama, terkira iya. gitu kan. Kalau seumur hidup ya. seumur hidup, amin, insya Allah. Amin, Karena insya memang Allah. ya banyak yang bilang juga kalau ibadahnya terpanjang itu adalah ya Berumah tangga tangga. itu gitu, karena memang di dalamnya isinya ya full segala sesuatunya, menguras tenaga, menguras mental dan segala macam gitu ya. Kita ketemu orang yang kita tuh nggak tahu seluk beluknya seperti apa, terus kita hidup sama dia 24 jam dalam jangka waktu yang lama. Kalau misal di tengah-tengah jalan tiba-tiba kita nggak tahu juga kayaknya wajar-wajar aja ya Bu. Nah itu gunanya untuk mengkomunikasikan segala sesuatunya antara suami dan istri. Nah membangunnya itu yang memang agak sedikit butuh ekstra ya, waktu, usaha juga, effort yang sangat besar. Kalau tadi sudah beberapa caranya, masih adakah cara yang lain yang tadi disimpan apa Bu Zulfa? Ini tentang bagaimana memahami peran dan tanggung jawab antara suami istri. Jadi terkadang kan suami, pada umumnya ya, pada umumnya suami memahami bahwa tanggung jawab suami hanya di batas mencari nafkah. Betul. Padahal kan tidak hanya mencari nafkah aja ya, tetapi melindungi, membahagiakan. Betul. Jadi ketika suami setelah selesai bekerja pulang ke rumah, istri di rumah kan kerjanya nonstop tuh 24 jam ya, sejak suami terbit matanya sampai mau merem itu kan masih kerja uplek ya, beres-beres. Kadang semua orang rumah masih sudah merem aja, kita masih melek ya. Betul. Jadi lebih dari 24 jam nih kayaknya nih. Nah itu sebetulnya sederhana. Istri itu, ini dari saya pribadi berarti nih ya, tapi sebetulnya enggak sih. Ini secara teori namanya perspektif mubadalah, Mbak. Perspektif mubadalah itu kesalingan. Nah, jadi dalam prinsip mubadalah itu ada 5 pilar dalam berumah tangga. Yang pertama kan misakon walido, janji suci. Nah ini janji sucinya kan tidak hanya tadi mencari nafkah aja ya, nah, bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan Allah loh itu ya, untuk membahagiakan istrinya, keluarganya yang nanti akan dibangun. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya sebatas mencari nafkah, setelah pulang selesai enggak, tapi ketika istri sedang sibuk dan di situ suami mau membantu, maka itu juga masuk sebagai ranah bagaimana membagikan istri. Betul ya, tidak hanya membagikan di ranjang ya Mbak ya. Betul. Jadi misalkan kalau itu janji sucinya bagaimana nih antara suami dengan istri. Itu yang pertama ya, tadi kan ada 5 pilar. Yang kedua itu zawaj. Zawaj itu kalau di dalam pernikahan kan diucapan tuh zawaj tuka wa angkah tuka gitu kan ya. Mahtubataka dan ila akhirih. Nah zawaj itu artinya kan tidak hanya suami istri atau aku per istri, bukan, tetapi sebuah proses atau kegiatan kesalingan. Ya, saling membahagiakan, saling pengertian, saling kerjasama, saling yang lain, saling support dan sebagainya. Jadi di sini zawaj itu kan nilainya atau maknanya itu sangat luas, tidak hanya saya per istri saja, tetapi dari hubungan zawaj ini muncul kesalingan kerjasama, kesalingan kasih sayang juga. Jadi tidak hanya suami memberi kasih sayang kepada istri, tetapi istri juga memberi kasih sayang kepada suami. Kemudian yang ketiga itu ada tarodin. Tarodin ini kan saling meridhoi ya, saling meridhoi, saling memberi kenyamanan. Nah betul ya. Jadi contoh yang lain dari tarodin ini misalnya ya, kadang kan kita melihat istri tuh kalau keluar rumah itu harus izin suami. Nah, tapi tidak hanya istri aja, harusnya suami juga. Suami keluar rumah juga izin istri, harus gitu. Izin istri. Pamitan gitu kepada istrinya. Makanya ini akhirnya menjadi sebuah tarodin atau saling memberi kenyamanan, saling meridhoi. Istri kerja juga atas izin suami.
misalnya nih kita sebagai ibu rumah tangga plus wanita karir, ketika mau bekerja kita juga harus menyampaikan kepada suami kalau saya sebelum nikah aja udah kerja. Kalau misalnya udah nikah boleh nggak? Boleh bekerja atau tetap tidak? boleh kerja atau enggak? Kalau boleh kerja, otomatis pekerjaan rumah itu sepenuhnya kan dijalani bersama atau dikerjakan secara bersama-sama, sebagaimana zawaj ya, saling kerjasama, saling bahu membahu gitu. Itu tarodin. Yang keempat itu ada muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Iya, muasyarah bil ma'ruf itu berarti memperlakukan dengan baik. Oke. Ya, tidak hanya diranjang ya. Kadang kan lingkup hubungan suami istri kelihatannya diranjang doang, enggak. Jadi memperlakukan baik itu juga di luar kegiatan ranjang. Misalnya di rumah memperlakukan nyajian makanan, disayang-sayang lah ya. Disayang-sayang gitu. Dengan ucapan juga bisa ya. Dengan kalimat sayang gitu ya. Jadi perlu ada juga ya quality time untuk suami istri. Betul. Sudah berkeluarga lama, udah punya anak, kita tetap juga harus ada waktu buat pacaran gitu ya. Betul sekali. Sekedar makan siang gitu. Pak, pacaran dulu yuk. Pacaran dulu yuk gitu ya, langsung to the point ya. Memang harus ada ya. Memang harus ada. Iya, tadi muasyarah bil ma'ruf ya, memperlakukan dengan baik. Kemudian yang kelima itu musyawarah. Nah, kadang kan suami cenderung karena merasa lebih superior ya, menjadi pemimpin rumah tangga, akhirnya keputusan semuanya harus suami yang memberi keputusan, tetapi tidak. Kita kan punya musyawarah ya. Barangkali istri punya ide-ide cemerlang dari yang masalah di luar gitu. Yang ide-ide yang di luar dugaan suami juga gitu ya. Jadi saling bermusyawarah untuk mengambil jalan keluar itu perlu antara suami dengan istri, tidak satu pihak saja yang memutuskan. Jadi itu 5 pilar dari perspektif mubadalah atau kesalingan itu. Oke, musyawarah ini juga termasuk salah satu pengambilan keputusan dalam rumah tangga ya. Contoh misal anak mau disekolahin kemana, betul. Kemudian menentukan pendidikan anak kesehatan anak juga gitu ya. Begitu juga dengan hal finansial ya. Betul. Itu juga termasuk dalam di musyawarah juga ya, Bu Zulfa ya. Iya. Oke. Sebetulnya agak sedikit riskan ya kalau ngobrol seputar finansial suami dan istri, tapi mungkin one day kita bisa ngobrolin tentang ini karena ternyata banyak juga di luar sana teman-teman saya juga banyak ya ngobrolin seputar finansial itu sebetulnya gimana sih gitu kan. Tugasnya suami itu harus seperti apa menafkahi istri, kemudian istri juga bagaimana kalau bekerja dan lain sebagainya. Maybe next time ya bisa kita bahas ini seputar komunikasi yang efektif dulu. Kalau tadi sudah diberikan informasinya seputar perspektifmu badalah ya. Ada 5 pilarnya yang harus selalu kita pegang. Wah, luar biasa. Sudah sampai mana Anda? Jangan-jangan belum semua nih. Tapi sebetulnya sudah ya. Sudah sudah dilakukan juga dalam kehidupan berumah tangga. Ini kalau semisal nih belum komunikasinya belum efektif juga karena ada juga yang tipe-tipe si istri misal istrinya pendiam banget gitu loh. Jadi komunikasi yang baik itu tidak bisa terjalin. Memang sih kalau sudah seperti itu akhirnya banyak cekcok ya. Dan cekcoknya biasanya juga perang dingin biasanya kan. Betul. Diem terus apa-apa juga rasanya gak enak banget ya kan. Kalau sudah seperti ini harusnya gimana Bu Zulfa? Haruskah ke orang yang ketiga gitu? Iya, maksudnya penengah. Dalam artian harus penengah atau gimana Bu Zulfa? Kalau ada 2 orang yang berselisih, kan kita tidak boleh mendiamkan sampai 3 hari ya, betul ya. Benar. Ada hadisnya ya itu ya. Ada. Nah, kalau misalnya udah terjadi gimana nih gitu, suami istri kok masih diem-dieman, perang dingin, maka salah satu harus memulai. Memulai berkomunikasi. Masa sih mau seperti ini terus gitu. Betul.
entah dari suaminya atau entah dari istrinya. Misalnya kalau masih satu rumah belum pisah ranjang ya, gitu. Itu pisah ranjang itu sudah mungkin perang dinginnya udah luar kebangetan gitu. Masih satu rumah tapi diem-dieman. Itu mungkin dimulai ketika kemakan pasti kan pernah ada yang di rumah gitu ya, atau mungkin ketika tidur gitu. Atau kalau misalnya sudah tidak mau berkomunikasi secara langsung, kita bisa WA. Ya kan, melalui WA atau nomor telepon dia, aku mau bicara gitu. Memulai untuk berbicara agar kehidupan berumah tangga itu bisa bertahan, karena visi misi kita kan surga. Ketika kita berumah tangga, visi misi pertama adalah surga. Betul. Jadi kalau bisa kan dengan satu pasangan, tidak dengan banyak pasangan. Kita komitmennya kan misakon golido itu janji sucinya di hadapan Allah dengan satu orang saja seumur hidup sampai nenek kakek, sampai ke surga, sehidup sesurga. Maka ketika sudah perang dingin, ya sudah, saya masih pingin dengan suami saya ingin mencapai surga bersama, saya ingin bahagia dunia akhirat bersama, maka nggak apa-apa dong antara perempuan atau laki-laki mengalah. Betul, mengalah dulu untuk komunikasi. Barangkali yang misalnya istrinya yang ngalah ya, suaminya juga pingin tapi mungkin masih agak gengsi. Laki-laki gengsinya kan gede. Tapi sebetulnya konflik itu dipicu karena ini ya, ketidakterbukaan antara pasangan suami istri, betul ya. Kadang kan ada yang suka menyembunyikan sesuatu. Nah, ini kan jadinya muncul persepsi kecurigaan dan overthinking. Kemudian pikiran-pikiran sendiri yang muncul, ojo-ojo kayak gini, jangan-jangan kayak gitu, gitu kan. Jadi selama rumah tangga itu tidak ada perselingkuhan, KDRT, atau mungkin suami atau istrinya tidak berbuat maksiat kayak mabuk-mabukan atau judi dan sebagainya ya, itu pertengkaran apapun, permasalahan apapun bisa diselesaikan dan bisa bersatu. Gitu ya. Jadi kalau ini yang pengalaman saya di konselor keluarga Sakinah ya, itu seringnya permasalahan apapun di luar KDRT, selingkuh itu bisa diselamatkan. Iya. Asalkan kembali lagi membuka komunikasi. Bisa jadi yang satu dia tidak suka terbuka gitu dengan pasangannya, maka mempelajari kasus yang saya pernah tangani itu ketika membuka kembali komunikasi maka akan bersatu. Kecuali kalau yang KDRT ya, nggak bisa tuh KDRT, suami udah mukul istri misalnya. KDRT itu gimana? Bawaan, memang bawaan. Oh iya, watak itu. Watak ya. Betul. Dan itu selingkuh juga diutik-utik ya. Selingkuh juga itu penyakit itu. Jadi misalnya nih, pernah nih ada mahasiswa saya konsultasi, Bu, pacar saya selingkuh gitu kan. Terus saya tanya, udah keputusan kamu mau lanjut ke jenjang serius atau mau ditinggalkan? Yang jelas selingkuh itu penyakit, aku bilang gitu. Karena udah banyak. Sewaktu-waktu bisa kambuh gitu. Bisa kumat, betul. Jadi kalau pernah selingkuh itu pasti nanti ketika berumah tangga dia akan selingkuh lagi. Seringnya ya, mungkin kecenderungan ya mungkin ya. Ya saya tidak bisa memastikan 100%, tetapi pengalamannya kebanyakan itu kalau pernah selingkuh, kemudian dia bilang saya insaf gitu ya, saya tobat. Ternyata enggak, karena udah jadi watak ya. Jadi kalau selingkuh KDRT kayaknya susah untuk bisa disatukan. Tetapi kalau masalah yang lain, asalkan komunikasi terjalin kembali dengan baik, ada yang saling mengalah ya, kan tujuannya pertama harus diingatkan, kamu menikah untuk apa? Untuk saling beribadah kan, saling melengkapi agama dari separuh menjadi satu, visi misi surga gitu, mencetak generasi solih-solihah gitu kan. Itu ingatkan kembali dan untuk apa ini diterus-teruskan perselisihannya gitu. Jadi masih bisa diselamatkan kecuali beberapa hal tadi ya. Tapi memang selingkuh itu memang ini ya bisa, katanya sih karena ada kesempatan ya Bu ya. Itu next time juga bisa kita bahas ya. Kayaknya rame kemarin-kemarin soalnya ya selingkuh ya. Oke, komunikasi yang efektif antara pasangan suami dan juga istri. Kalau semisal misal nih ternyata mertua
ada yang ikut-ikut gitu loh. Maksudnya oh ikut inilah. Itu gimana cara supaya apa ya, memberi pengertian, karena ada juga anak yang patuh banget sama ibunya, bagus sih, cuman kadang-kadang tidak bisa apa ya, memisahkan antara oke, ini patuh dengan orang tua, tapi juga tanggung jawab terhadap istri juga harus juga kan, gitu tuh gimana caranya Bu Zulfa? Ya, kembali lagi ke pasangan suami istri itu, komitmen awalnya bagaimana? Iya kan, ketika ada pihak ketiga yang mempengaruhi, misalnya orang tua kita atau mertua ya, di dalam komunikasi suami istri, maka perlu ada apa ya, ambil waktu dulu berdua, komunikasi kamu fokusnya kemana, mengikuti siapa. Kalau hal yang baik dari mertua atau orang tua ya, memberikan pengaruh positif kepada pasangan suami istri, tentunya oke-oke aja, baik ya. Tapi kalau efeknya ternyata tidak baik kepada hubungan suami istri, maka itu perlu dipertimbangkan gitu. Karena pernah nih, saya menemukan kasus, jadi orang tua dari istri itu meminta atau menuntut kepada sang suami atau menantunya untuk memberikan nafkah lebih. Misalnya nih dia 1 bulan itu punya penghasilan 1 juta gitu. Itu 1 juta nggak cukup, kamu harus kerja lagi gitu. Itu dari mertuanya atau ibu dari istrinya. Nah, kemudian sang suami kan sudah bersusah payah, ternyata memang penghasilannya segitu. Kalau kamu nggak berpenghasilan lebih besar dari ini, kamu harus cerai dengan anak saya. Waduh. Padahal sudah punya anak, sudah punya anak juga. Jadi dia bingung, konsultasi kepada kami di bagian konselor keluarga. Saya menyampaikan harus ketemu dengan istri. Ya kan, istri kan masih dibayang-bayangi orang tuanya ya. Jadi ketemu dulu, pinginnya bagaimana? Kamu pingin berumah tangga masih mau dengan saya atau maunya seperti apa? Jadi kadang kan karena masih tinggal seatap ya, makanya kita dianjurkan ketika sudah nikah itu harus kan keluar dari rumah ya, biar tidak dibumbui perkataan-perkataan pihak ketiga ya. Ya mungkin sih bagus ya, namanya orang tua mungkin kan saya lebih tahu biasa orang tua seperti itu ya. Pengalaman sudah banyak gitu, tapi sebetulnya tidak tepat juga kalau diterapkan di anak zaman sekarang gitu kan. Jadi memang ketika sudah menikah, oke, tanggung jawabnya memang udah masing-masing. Ya baiklah, itu adalah terakhir ya. Masih ada lagi yang harus disampaikan Bu Zulfa? Kayaknya cukup ya. Cukup ya, seputar membangun komunikasi efektif. Suami dan juga istri tadi sudah kalau boleh saya sedikit mengingatkan lagi bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan pillow talk, kemudian hipnosis tadi gitu ya, supaya suami kita nurut, gampang tinggal dihipnotis saja. Ajak tidur terus kita hipnotis gitu ya. Itu bisa banget. Komunikasi yang positif ya tapi iya dong, hipnotis dan komunikasi yang positif ya, supaya tetap berlangsung dan berjalan dengan aman kehidupan keluarga Anda. Kemudian memahami tanggung jawab antara suami dan istri ya kan, bahwa misalnya adalah tugas bersama, entah itu pekerjaan domestik ya, itu pekerjaan bersama suami dan juga istri. Kemudian dari perspektif mubadalah tadi juga harus ada 5 pilar, harus berdiri di tengah-tengah keluarga kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang selalu diinginkan semua orang. Betul, gitu tujuannya ya. surga kan. Tujuannya sehidup sesurga gitu. Ya wes, terima kasih untuk kebersamaan hari ini Bu Zulfa. Nggak kerasa sama-sama, ya. Iya. 1 jam kok kita nggak kerasa ya. Pengen nambah lagi ya. Nambah lagi. Kapan-kapan ya next nambah time. lagi next time. Kita bisa ngobrol lagi seputar apapun parenting ataupun keluarga lah ya, bisa kita obrolin di sini. Kalau misal ada yang pengen diobrolin di Psikofamilia, boleh, pengen tema ini dong Mbak, gitu juga boleh ya. Boleh. Nanti pengen diobrolin tentang apa, isu-isu di luar sana apa sih yang lagi rame juga boleh banget, nanti bisa dibawakan di Titik Balik bersama dengan
pembicara-pembicara yang lain dari LKKNU Kota Pekalongan. Terima kasih Ibu Zulfa sudah hadir sama-sama. Di Titik Balik dan juga di Familia. Kita ketemu lagi next time insyaallah. Mudah-mudahan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat juga ya untuk amin.